Halo, perkenalkan nama saya Jenisel Putri Diani Ren. Nah, pada video ini saya ingin menampilkan proses saya mempraktikkan RPP yang saya buat. Nah, di sini saya menyapa adik-adik siswa dan kemudian mengajak teman adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Nah, setelah berdoa selesai, di sini saya melakukan komunikasi tentang kehadiran oleh adik-adik siswa lainnya. Bagaimana keadaannya? Apakah adik-adik semua hadir pada pembelajaran hari ini? Nah, saling sapa, salam. Nah, kemudian sini saya menyampaikan subtema yang akan dibahas, yaitu tentang karakteristik dan anggota tata surya. Nah, di sini berikutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan dengan melihat gambar, siswa nantinya akan mampu menjelaskan ciri-ciri planet. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menguraikan gerakan bumi dan bulan. Nah, selanjutnya kegiatan mencoba. Siswa mampu mempraktikkan gerakan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di sini untuk menambah penasaran siswa tentang materi pembelajaran yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang siswa. Nah, yaitu kenapa di bumi terjadi siang dan malam? Nah, kemudian apakah bumi itu bergerak? Nah, yang kemudian kenapa bumi dan bulan selalu berpindah tempat? Ataukah sebenarnya manakah yang bergerak? Nah, di sini saya ingin mengajak adik-adik siswa untuk melihat gambar-gambar planet melalui share screen pada Google Meet. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing planet-planet yang ada di tata surya, mulai dari ciri-ciri yang dimiliki oleh planet Merkurius, planet Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hanya saja pada saat saya merecord ini melalui laptop, ternyata suaranya tidak terecord pada saat saya memberikan proses pembelajaran kepada siswa-siswa. Sebagai contoh simulasi, saya mengajar mengaplikasikan RPP yang telah saya buat. Tanpa saya sadari, ternyata suaranya tidak ikut terecord, hanya saja layarnya saja yang terecord. Nah, beginilah proses saya mengajarkan kepada adik-adik siswa tunadaksa. Nah, setelah mengenalkan macam-macam planet yang ada di tata surya, selanjutnya saya mengajak kepada adik-adik siswa
untuk menonton sebuah video mengenai rotasi dan revolusi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur, atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari.
Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki dua musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa, yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah kenampakan rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun kabisat. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyajikan video untuk dipertonton kepada adik-adik siswa di sini, saya mengajak adik-adik siswa tunadaksa untuk menyimak kembali video dan memberikan kesempatan kepada adik-adik siswa untuk bertanya. Nah, di sini saya kembali menjelaskan sedikit mengenai rotasi dan revolusi yang sebelumnya dipertontonkan kepada adik-adik siswa. Nah, kemudian di sini melangkah ke pembahasan berikutnya. Di sini saya menjelaskan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Di sini saya membahas tentang bagaimana proses terjadinya gerhana bulan itu sendiri dan juga proses terjadinya gerhana matahari. Di sini saya memberikan contoh tentang posisi matahari, bulan, dan bumi pada saat gerhana matahari, di mana ketiga matahari, bulan, dan bumi tersebut menjadi sejajar sehingga terjadinya gerhana matahari.
Di sini saya kembali mengajak adik-adik siswa untuk bersama-sama menyimpulkan kembali tentang materi atau pembahasan yang sebelumnya. Sama-sama kita pelajari. Nah, masih bagian dari penutup kegiatan pembelajaran. Untuk bagian penutup, di sini saya memberikan motivasi kepada siswa agar siswa pada saat beraktivitasnya, kehidupan sehari-harinya, untuk rajin belajar dan tak lupa untuk mengaplikasikan materi yang sudah didapatkan. Di sini saya memberikan penguatan kembali tentang bagaimana kita harus memanfaatkan siang hari dan juga bagaimana kita harus memanfaatkan malam hari. Nah, pada siang hari kita memanfaatkan dengan belajar, beraktivitas, melakukan hal-hal yang kita sukai. Dan yang untuk di malam hari kita pergunakan untuk tidur dengan secukupnya, dan lebih penting tidak boleh begadang. Nah, di sini untuk mengakhiri proses pembelajaran pada pertemuan tersebut, nah di sini saya mengajak adik-adik siswa untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing dimiliki. Nah, terakhir tak lupa ucapkan salam dan menyampaikan tugas yang akan nantinya menjadi latihan adik-adik siswa untuk di rumah. Untuk adik-adik siswa kerjakan di rumah. Di sini saya membacakan latihan soalnya ada 3. Yang pertama, apa ciri-ciri dari planet? Yang kedua, apa dampak rotasi dan revolusi bumi? Dan yang ketiga, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Dan pastinya latihan soal yang saya berikan di sini tidak jauh dari materi yang sebelumnya saya paparkan atau saya berikan kepada adik-adik siswa. Nah, di sini saya terus memberikan semangat kepada adik-adik siswa. Dan baik, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.